بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tidak henti-henti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sampai saat ini, sehingga kita dapat hadir berkumpul, bermunajat, bersolawat di tempat ini. Mudah-mudahan semua zikir, doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapat malam hari ini berguna, bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul khamisatu wal 20, maqalah ke-25. Qila, dikatakan, al-muqirru bit-taqsiri, pengakuan kekurangan atau mengakui kekurangan, ai bil ajzi 'anit ta'ati, yakni merasa lemah, merasa kurang di dalam ketaatan, abadan mahmudun, selamanya dia adalah orang yang terpuji. Wal iqraru bitaksiri, dan pengakuan kekurangannya itu alamatul qabul, tanda bahwa diterimanya amal. Li'annahu isyaratun ila adamil ujbi wal kibri, karena sesungguhnya menunjukkan bahwa dia itu tidak memiliki rasa ujub dan sombong. Nah, pelajarannya ada dua malam hari ini. Yang pertama, al-muqirru bit-taqsiri, mengakui kekurangan, mengakui berisi kekurangan, mengakui memiliki kekurangan. Kurang apa? Yaitu merasa lemah, merasa kurang beribadah. Masih rasanya nih, rasa kurang aja masih gereda apa-apanya. Inya beribadah itu masih pokoknya kadang merasa hebat pada orang, tidak merasa lebih benar dari orang ibadah yang dilakukannya itu. Maka orang seperti itu abadan mahmudun, selamanya terpuji. Di mana terpujinya? Di hadapan Allah. Dia merasa masih kurang dengan ibadahnya, padahal rajin, tapi masih merasa kurang. Oh, belum ada apa-apanya ibadahku dibandingkan nikmat yang diberi oleh Allah. Masih kurang aja nih rasanya nih. Masih belum setimpal ibadah yang dikerjakannya. Bahkan ibadah yang dikerjakannya itu bukan menjadi atau tidak dijadikannya sebagai kelebihan pada dirinya. Ini kadang-kadang kita itu merasa lebih dengan ibadah kita. Bila sudah terlihat ada orang
ibadahnya lebih sedikit dari kita, itu ada di dalam hati paling kada begeretek. Ini baru seini ibadahnya, belum sampai lagi dengan aku. Nah, ada tuh kadang-kadang telah bahkan inya menyombongkan ibadahnya, disombongkannya. Rasa karing bibir najar puasa pang hari ini, orang betakon kada inya seorang bebadah, orang tuh kada betakon rasa karing bibir jar puasa pang jar hari Senin pas pang lah, rasa ngalih berdiri habis sembahyang 1000 rakaat tadi, sombong benar do ibadah. Adalah yang gitu ya modelnya. Najar panat rasa ngalih sudah, rasa susah berdiri kenapa habis sholat 1000 rakaat. Orang tidak bertanya-tanya, kamu nah, kamu nanya. Itu disombongkannya ibadahnya. Tapi ada orang yang tidak sombong dengan ibadahnya, bahkan merasa kurang masih, walaupun sholatnya 1000 rakaat umpamanya, namun ada juga umpama zikirnya 1000 sehari umpamanya, tapi dia biasa-biasa aja, bahkan masih merasa kurang dengan ibadah, masih lemah ibadahnya. Nah, orang seperti ini abadan mahmudun, terpuji selamanya di hadapan Allah, asal dia mengakuinya benar-benar dalam hati. Nah, kemudian yang kedua, wal iqraru bitaksiri, pengakuannya terhadap kekurangannya tadi, alamatul qabul, tanda diterimanya amal. Itu tandanya. Bila di dalam hati kita masih merasa kurang ibadah yang kita kerjakan, itu tanda-tanda, salah satunya tanda diterimanya amal oleh Allah. Tapi bila sudah merasa hebat dengan ibadahnya, orang lain itu biasa-biasa aja, itu tanda tidak diterima amal. Coba aja periksa aja toh masing-masing telah kau aja merasa-rasa aku nih puasa Senin Kamis umpamanya, dah nih yang itu aja kada puasa bulan Ramadan jakada, apalagi Senin Kamis. Nah, itu belum lagi diterima. Bisa jadi kadang tidak diterima oleh Allah ibadah puasa Senin Kamisnya. Kenapa? Merasa lebih hebat dari orang, merasa lebih sempurna ibadahnya daripada orang lain. Harusnya inya masih merasa kurang, walaupun puasa Ramadan sudah dikerjakan, Senin Kamis ditambah lagi, masih merasa belum ada apa-apanya, masih merasa kurang, bahkan dia tidak menyombongkan dengan ibadahnya, itu tanda orang diterima amal ibadahnya oleh Allah. Itu tandanya, salah satunya tuh. Biasa-biasa aja nya ibadah, slow aja tanah, santai aja, slow dari bang muhanya, kada ya tadi kada bekuya-kuya, tidak di bahasa Indonesianya bekuya-kuya atau diungkit-ungkit ibadah tuh. Ya kayak tadi tuh karing bibir najar, kawan nih kada batakon, inya seorang yang memadahi, sarut suara jar sarut, kenapa jar kawan pas mengaji panjang 30 juz malam tadi. Oh my, orang batakon kada itu hilang atau amal sia-sia mauyuhi mengaji nengge itu. Cagaran apa? Cagaran bakai kesombongan.
Sarut suara aja 30 juz ku habiskan malam tadi. Makanya najar sarut suara, sia-sia mengaji 30 juznya. Sia-sia. Coba beranai behinip ja, pada perlu orang tahu sebagaimana kita menyembunyikan aib kita, kayak itu juga harusnya kita menyembunyikan amal kita. Biasa aja. Kalaupun ada yang nampak di hadapan orang amal kita, ya sudah, itu yang memang hendak ditampakkan oleh Allah. Nah, selebihnya yang kada tampak ya sudah biar disimpan. Hanya Allah yang tahu. Tapi memang ada juga di dalam ilmu agama itu ada amal-amal yang harus ditampakkan. Cuman kuncinya di hati. Di hati jangan sampai ada rasa ujub dan sombong tadi, minta dipuji, minta merasa benar. Boleh menampakkan, tapi kuncinya di hati. Misal contoh, sedekah atau zakat itu boleh ditampakkan. Tujuannya bukan untuk kesombongan, bukan supaya orang memuji kita, tapi tujuannya supaya orang lain mencontoh dan meniru kita. Boleh itu? Boleh ya, ada bapak di dalam rumah, dalam rumah tangga ditampakkannya ibadah lawan anak, lawan bini atau lawan laki, tampakkan, sengaja menampakkan itu apa? Untuk memberi contoh dengan anak, dengan istrinya atau dengan suaminya, sengaja, tapi bukan untuk kesombongan, bukan untuk minta dipuji. Ibadah itu boleh, cuman kuncinya tadi berarti di hati kita masing-masing. Ayo, siapa hendak menyumbang ya? Nah, aku mulailah 10 juta dulu. Wah, modelnya model bagak bang, tapi kuncinya di hati. Siapa tahu inya memulai itu supaya orang tadi mencontoh, meniru. Karena kawan jawabang ditebaklah. Ya, jadi tergantung isi hati kita. Boleh ya, kalau memang hendak nang kayak itu boleh. Ada kawan umpamanya pengoler beribadah, kita tampakkan ibadah kita dengan inya, tapi tujuannya supaya inya mencontoh. Atau kawannya kada bisa beribadah, lalu kita tampakkan ibadah kita, tujuannya supaya inya bisa beribadah sama yang kayak kita. Itu boleh. Boleh, dalam agama hukumnya diperbolehkan. Bahkan ada yang menganjurkan. Arti menganjurkan itu memang disuruh berarti. Nah, jadi dua itu. Pertama tadi, orang yang mengakui kekurangannya dalam ketaatan kepada Allah selamanya terpuji di hadapan Allah. Dan pengakuan terhadap kekurangannya dalam ketaatan tadi itu tanda diterimanya amal ibadahnya. Nah, jadi kita nih sebenarnya ini kuncinya tadi di hati. Nah, jadi kita nih belajar menata hati. Jadi menata hati biasa aja, slow aja, pokoknya slow aja lah. Kada harus ibadah itu dinilai orang. Kada harus kebaikan yang kita kerjakan itu dihargai orang, kada harus. Yang penting kita melakukan kebaikan. Kada harus kita nih. Yang penting sudah melakukan kebaikan, titik. Tidak minta dipuji, tidak minta dihargai, tidak minta dihormati, tidak minta, pokoknya kadang minta dilayani. Yang penting lakukan kebaikan, selesai ya sudah. Insya Allah diterima oleh Allah amalnya dan terpuji di hadapan Allah. Tapi bila sudah melakukan kebaikan, minta dilihat, minta dipuji,
minta dihargai, harus ini. Itu tanda masih belum diterima amal. Tapi kuncinya di hati tadi, di hati kuncinya. Nah, kira-kira itulah. Nah, itu pelajaran malam hari ini. Kemudian informasi minggu yang akan datang kita libur malam Sabtu malam Sabtu yang akan datang, karena ada acara munajat se-Indonesia hari Minggu di Bandung. Ya, hendak tulak ayo. Nah, kebetulan berangkat hari Jumat sore jam 6 pesawat. Jadi tulak hari Sabtu, hendak tulak hari Sabtu, pesawatnya kededah hari Sabtu. Adanya hari Jumat. Mau kada mau tulak Jumat, libur kita. Seandainya ada Sabtu, tetap pengajian malam Sabtu. Nah, kemudian Senin bulik. Jadi kita munajat se-Indonesia ini sudah ini yang keempat insya Allah. Pertama tahun 2018 di Istiqlal Jakarta, kumpul semuaan. Yang kedua 2019 di Istiqlal juga di Jakarta, kumpul. Yang ketiga di Demak, di Masjid Demak di Wadah Sunan Kalijaga, kumpul. Nah, yang keempat di Bandung acaranya. Jadi ini kayaknya cagaran berkeliling, digilir. Rencana awal semalam yang keempat ini di Bali, karena di sana banyak juga jemaah munajat nih. Jangan dikira wadah orang anu jadi Bali. Ada juga bukan munajat juga sana. Rencananya semalam, tapi kada jadi, dipindah ke Bandung. Mungkin yang kelima kah, atau kena suatu saat bisa kena giliran kita sini. Kada tahu kita, mun kena kita kena giliran jadi tuan rumah kita, seksi sibuk tuh. Nah, siap-siap aja. Cuman ini setahun sekali. Bisa mungkin kena di-share, itu ada link live-nya tuh. Biasanya ada di Facebook-nya atau di YouTube-nya ada karena kita share di grup tuh lah, supaya hari Minggu tuh mau hendak melihat tuh, cari aku di mana berduduk. nah tak ya kan, oh lain. Tapi na bulat sidin lonjong mah aja. Nah, jadi doakan mudah-mudahan lancar perjalanannya, berkah acaranya. Insyaallah itu tujuannya mendoakan kita semuaan juga se-Indonesiaan. Nah, kira-kira itu yang bisa disampaikan malam hari ini. Mohon maaf atas segala khilaf, atas segala kesalahan, kekurangan. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya rabbana ya karim, ya rabbana ya أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
وأحينا شاكرين وتوفنا مسلمين وابعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واجعل المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واجعل المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزال رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واجعل المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحبه والتابعين يا أرحم الراحمين